Selamat sore Mbak Erika. Benar ya, saya sedang berbicara dengan Mbak Erika yang berusia 21 tahun. Ya baik, sebelumnya perkenalkan Mbak, saya Sri Rani, bisa panggil saya Rani. Saya mahasiswa di Universitas Kristen Satya Wacana, program studi ilmu keperawatan. Nah, kedatangan saya di sini itu tujuannya untuk memberikan penyuluhan nih Mbak, pemahaman tentang mioma uteri. Sebelumnya Mbak Erika tahu nggak apa sih mioma uteri itu? Si belum tahu ya. Nah, jadi di sini kita akan belajar bersama-sama apa itu mioma uteri, gejala mioma uteri itu apa, penyebab mioma uteri itu apa, serta penanganan penyakit mioma uteri itu seperti apa. Nah, di sini saya memerlukan waktu kurang lebih 10 menit. Apakah Mbak Erika bersedia? Bersedia ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja. Untuk pengertian mioma uteri itu adalah tumor jinak yang ada di rahim nih Mbak. Selain bisa ganas, juga lebih sering muncul tumor jinak pada rahim atau mioma uteri. Jenis tumor itu juga tidak hanya satu Mbak, dia bisa tumbuh di dinding luar rahim, bisa di otot rahimnya, atau bisa juga di bagian dinding dalam rahim itu sendiri. Nah, jenis tumor yang lebih banyak itu ya itu yang sering ditemukan. Dan tumor mioma uteri ini juga rata-rata muncul pada wanita di atas usia 30 tahun seperti itu Mbak. Nah, penyebab mioma uteri itu ternyata masih belum diketahui dengan pasti Mbak. Namun mioma juga jarang sekali ditemukan pada wanita yang belum pubertas dan sangat dipengaruhi oleh hormon reproduksi dan hanya manifestasi selama usia reproduktif seperti itu Mbak. Nah, ada beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko munculnya miom nih. Salah satunya ada peningkatan hormon estrogen, misalnya pada siklus menstruasi atau kehamilan. Nah, sedangkan pada faktor yang dapat menurunkan risiko terjadinya miom itu ternyata pada wanita yang mempunyai riwayat melahirkan seperti itu Mbak. Nah, wanita yang pernah menjalani persalinan memiliki risiko yang lebih rendah untuk menderita miom. Untuk gejala mioma uteri itu yang pertama ada perdarahan abnormal. Itu ada hipermonore, menorragia, metrorragia yang disebabkan oleh pengaruh ovarium, juga disebabkan oleh miometrium yang tidak dapat berkontraksi optimal. Terus yang kedua ada nyeri. Nah, karena biasanya pada pasien penderita mioma uteri ini dia itu pasti mengalami nyeri di bagian perut seperti itu Mbak, karena dia ada gangguan sirkulasi yang disertai dengan nekrosis setempat atau dia itu ada peradangan, makanya dia muncul nyeri seperti itu. Dan yang ketiga itu ada gejala penekanan. Penekanan ini itu terjadi penekanan di vesika urinaria itu Mbak, yang bisa menyebabkan peliuri. Terus yang keempat itu adanya disfungsi reproduksi. Nah, ternyata di disfungsi reproduksi itu terjadi juga adanya komplikasi nih Mbak. Yang pertama itu ada perdarahan sampai terjadi anemia. Terus yang kedua ada degenerasi ganas mioma uteri yang menjadi leiomyosarkoma yang ditemukan hanya 0,32 sampai 0,6% dari seluruh mioma seperti itu Mbak. Nah, kita masuk ke penanganannya nih. Penanganan mioma uteri. Penanganan mioma uteri ini pertama biasanya terbatas pada tata laksana obat-obatan, karena gejalanya itu biasa gejala ringan seperti itu Mbak. Penanganan juga harus dibedakan nih menjadi dua, ada penanganan etiologis dan penanganan simptomatis. Yang pertama ada penanganan simptomatis, yaitu pemberian analgesik itu dapat diberikan untuk manajemen nyeri pasien. Umumnya analgesik yang digunakan adalah golongan antiinflamasi non-steroid. Misalnya naproxen 500 mg 2 kali sehari. Nah, kan sudah saya katakan tadi bahwa biasanya
penderita mioma uteri itu paling umum terjadinya dia nyeri di perut nih, karena dia kan adanya muncul benjolan di bagian rahim seperti itu, Mbak. Nah, pada pasien yang mengalami gejala perdarahan uterus abnormal, pilihan obat yang bisa diberikan itu ada mifepristone, ada sistem levonorgestrel intrauterin, ada ada asam tranexamat yang merupakan obat prokoagulan yang terbukti memiliki hasil baik seperti itu, Mbak. Nah, untuk penanganan yang kedua itu penanganan etiologis. Penanganan etiologis itu bertujuan untuk mengecilkan ukuran mioma uteri yang muncul di bagian dinding rahim tadi itu, Mbak. Bisa di dinding luarnya, bisa di dinding dalamnya, bisa di otot-otot rahimnya seperti itu. Nah, penanganan etiologis bertujuan untuk mengecilkan ukuran mioma uteri. Yang pertama itu ada agonis atau GnRHa. Dahulu digunakan untuk mengecilkan mioma uteri, namun kurang disukai karena efek sampingnya berupa fuses atau osteopenia. Obat yang digunakan yaitu Leuprolide 3,75 mg intramuskular tiap bulan hingga 3 bulan atau 11,25 mg intramuskular dosis tunggal seperti itu, Mbak. Nah, yang baru-baru ini itu SRTM atau selektif progesteron reseptor agonis seperti ulipristal asetat atau UPA mulai digunakan sebagai penanganan baru dalam mioma uteri. Nah, juga penanganan mioma uteri itu yaitu tindakan pembedahan nih, Mbak. Intervensi pembedahan itu masih terjadi strategi utama dalam penanganan mioma uteri karena itu untuk pengangkatan benjolan yang terjadi di bagian dinding rahim seperti itu. Nah, tindakan-tindakan yang paling sering dilakukan antaranya yaitu histerektomi atau dan miomektomi laparoskopik dan miomektomi histeroskopik. Selain itu, metode minimal invasif menggunakan embolisasi arteri uteri dan ablasi mioma uterus juga memiliki dikembangkan sebagai tata laksana mioma uteri ini. Nah, yang pertama itu kan histerektomi. Histerektomi itu merupakan penanganan radikal dan definitif, khususnya untuk pasien yang sudah tidak berharap memiliki anak nih, atau wanita-wanita yang sudah berusia 40 sampai 50 tahun. Yang kedua ada mimektomi abdominal, yaitu satu-satunya teknik yang tersedia bagi wanita yang ingin mempertahankan uterusnya. Yang ketiga ada mimektomi histeroskopik untuk menghilangkan mioma submukosa dengan prosedur pembedahan invasif minimal. Dan yang keempat ada embolisasi arteri uteri, yaitu metode yang merupakan cara yang aman dan invasif minimal dengan hasil kepuasan yang serupa dengan tindakan pembedahan. Yang terakhir itu ada ablasi mioma uterus. Ablasi merujuk pada tindakan merusak jaringan dengan energi terkonsentrasi. Nah, tindakan ini disebut juga myolisis nih, dan berbagai energi dapat digunakan seperti ultrasound dan radiofrekuensi dan laser seperti itu, Mbak. Nah, untuk sejauh ini apakah Mbak Erika ada pertanyaan? Tidak ada ya, sudah cukup jelas. Nah, kalau misalnya Mbak Erika mau bertanya, Mbak Erika boleh kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya kasih tadi. Nah, karena ini sudah 10 menit berlalu, saya akan pamit. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kerjasamanya. Kita bertemu lagi nanti seperti itu ya, Mbak. Terima kasih.